Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah usul fikih yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho, SPD MSI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erlisa Listiani dengan NIM 2241104020061 dari kelas 2 PAI B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah usul fikih. Dua pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu definisi usul fikih secara bahasa dan definisi usul fikih secara istilah. Yang kedua yaitu urgensi mempelajari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang pertama masuk kepada pengertian usul fikih. Nah, usul fikih ini jika diperhatikan terdiri dari dua suku kata bahasa Arab, yaitu usul atau al-usul dan juga al-fiqih. Nah, dari dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian dan definisinya sendiri-sendiri. Dimulai dari kata usul. Usul merupakan bentuk jamak dari kata al-asl yang menurut bahasa berarti sebuah landasan atau sesuatu yang menjadi dasar bagi tempat terbangunnya sesuatu. Adapun menurut istilah, mengutip dari yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, seorang guru besar Universitas Damaskus, kata al-asl mengandung beberapa pengertian. Di antaranya yaitu 1. Bermakna dalil. Contohnya yaitu al-usul fi wujub as-sholat al-kitab was-sun, yang artinya dalil wajib sholat adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kata al-usul pada awal kalimat ini berarti dalil. Nah, yang kedua yaitu bermakna kaidah umum yang mencakup. Nah, kaidah umum ini mencakup keseluruhan atau bersifat keseluruhan. Seperti contoh yaitu Bani al-Islam ala khamsatu usul. Artinya yaitu Islam dibangun di atas 5 kaidah umum. Nah, kata terakhir sesudah kata khamsatu ini usul itu bermakna kaidah umum. Yang ketiga yaitu ada bermakna ar-rajih atau yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan. Seperti contohnya yaitu usul fi kalami al-haqiqah, yaitu pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya. Dari kata tersebut bisa dimengerti ya bahwa kata tersebut usul fil kalami al-haqiqah ini mengandung makna al-rajih atau yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan. Yang selanjutnya ada bermakna asal tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu daripada rukun qiyas. Misalnya saja pada khomer yang merupakan asal atau tempat mengkiaskan dari narkotika. Yang terakhir yaitu bermakna sesuatu yang diyakini bila terjadi keraguan dalam suatu masalah.
Misalnya saja seseorang yang meyakini bahwa ia telah berwudu, kemudian ia ragu apakah wudunya itu sudah batal, maka dalam hal ini ketetapan fikih mengatakan al-asl at-thaharah, atau yang diyakini adalah keadaan ia dalam keadaan berwudu. Artinya, dalam hal tersebut yang dipegang adalah sesuatu yang diyakini itu. Demikian tadi pengertian dari al-asl yang dengan kepopulernya yang literatur keislaman. Yang selanjutnya ada kata yang kedua, yaitu fikih. Kata fikih ini ditinjau dari segi bahasa, berasal juga dari bahasa Arab yang merupakan kata kerja dasar dari faqaha yufaqihu fuqaha yang memiliki beberapa arti atau pengertian, yaitu pemahaman atau memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Kata paham atau memahami di sini maksudnya ialah paham dan juga mengerti maksud yang sedang dibicarakan atau yang dibicarakan. Adapun kata fikih ini jika ditinjau dari segi istilah seperti dikutip pendapat dari Abdul Wahab Khalaf, beliau mengatakan yang artinya fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan juga terperinci. Selanjutnya ada juga definisi kedua kata, yaitu usul fikih, seperti menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat, yaitu artinya usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Dari banyak definisi di atas bisa disimpulkan bahwa usul fikih adalah sarana atau alat yang bisa digunakan untuk memahami suatu nas Al-Quran dan As-Sunnah agar bisa atau agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Dengan kata lain, usul fikih merupakan sebuah metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan sebagai memahami hukum-hukum syara' saja, tetapi juga bisa berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah. Selanjutnya adalah urgensi dari mempelajari usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa urgensi dari mempelajari ilmu usul fikih ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup yang lainnya, itu banyak sekali. Yang pertama yaitu ilmu usul banyak sekali manfaat yang didapat, itu sudah pasti, karena usul fikih merupakan suatu ilmu pokok dalam manusia menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Dengan mempelajari ilmu usul fikih ini juga memungkinkan kita untuk mengetahui suatu dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk suatu pendapat fikihnya. Dengan demikian akan dimengerti secara betul atau mendalam sehingga dengan itu bisa diketahui sejauh mana kebenaran pendapat fikih yang berkembang dalam dunia Islam saat ini. Pengetahuan seperti ini akan mengantarkan kepada ketenangan dalam mengamalkan pendapat-pendapat ahli fikih tersebut. Nah, ada menurut Syekh Iyad As-Sulami pada saat beliau sedang membaca salah satu karya kitab atau buku dari santri Ma'had Ali Situbondo, Jawa Timur, yang kitab tersebut merupakan bahan bacaan santai
para santri di situ. Beliau menyebutkan jika terdapat 5 manfaat mempelajari ilmu usul fikih. Yang pertama yaitu mendalami ilmu usul sama dengan mendalami agama secara lebih atau secara lebih mendalam lagi. Bukan hanya pada bagian permukaannya saja. Dari sinilah kemudian kita mengerti apa saja hak-hak dan kewajiban kita secara proporsional. Sebab kita tidak hanya melihat dari sikap agama dari hukum-hukum yang ada, tetapi juga melihat dari dalil yang menjadi sumber hukum tersebut, sekaligus bagaimana cara memperoleh dalil dan hukum tersebut. Yang kedua ada mampu merespon persoalan dan isu-isu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dari isu-isu yang tidak dikemukakan dalam Al-Quran dan hadis, maka dari itu perlu adanya sebuah ijtihad atau upaya dalam memperoleh hukum menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih yang telah dirumuskan para mujtahid kenamaan kita. Yang ketiga ada begitu banyak isu-isu yang tidak tercakup oleh agama atau teks-teks agama seperti yang sudah disebutkan ya, seperti di Al-Quran dan di Al-Hadis. Sehingga dalam menjawab isu-isu tersebut diperlukan dengan spirit-spirit yang ada atau biasa disebut dengan roh an-nusuh. Misalnya isu tentang inseminasi buatan, atau yang isu tentang yang terkenal yaitu atau yang umum fertilisasi bayi tabung. Nah, dalam hal ini perlu dilakukannya adanya ijtihad, karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ada hadis atau Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui suatu hikmah dan rahasia legalisasi syariat. Nah, dengan merenungkan setiap alasan dan juga tujuan legalisasi hukum akan sedikit banyaknya membantu kita dalam menjangkau lebih dalam lagi apa rahasia dari legalitas suatu hukum. Misalnya saja melalui kemampuan kita dalam mendialogkan hukum-hukum terkontradiksi, memilih dalil yang lebih kuat lagi atau yang lebih relevan, menimbang-nimbang mana kemaslahatan yang berdampak lebih besar dan dampak buruk yang lebih mendesak untuk dihindari atau diselesaikan. Yang selanjutnya adalah menepis aliran yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak mampu untuk menjawab persoalan-persoalan umat masa kini. Hal itu dengan cara menampilkan peran demi peran dari syariat dalam menjawab setiap kebutuhan dan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan juga persoalan-persoalan umat.
entah itu dari sejak dahulu, saat ini maupun seterusnya. Mengingat Islam mengantongi konsep dan teori-teori universal yang matang untuk merespon itu semua yang bernaung di bawah dari ilmu usul fikih ini. Yang terakhir yaitu menjaga para pakar fikih dari kesesatan berpikir. Telah banyak diketahui bahwa fikih itu merupakan produk dari atau turunan dari usul fikih. Seperti layaknya makanan siap saji yang telah diracik sedemikian rupa oleh para pakar usul fikih atau yang disebut dengan usuli. Jadi tidak mesti orang yang ahli dalam suatu bidang fikih mengerti secara dalam bagaimana logika dari usul fikih. Sebagaimana orang yang hanya mengenal nama ragam sajian kuliner beserta rasanya, namun belum tentu dia itu paham bagaimana membuatnya. Karena itu, sebuah keharusan bagi seorang faqih untuk mengkaji usul fikih dengan secara serius dan juga mengikuti isu-isu terbaru perihal ilmu usul fikih tersebut. Karena mengingat mendalami usul fikih itu tidak bisa hanya sebatas dari teori saja. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.